8. Perkenalkan, nama saya Eva Novelanir. Dan saya Milatul Islamia. Kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Studi Al-Quran di Era Kontemporer. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Al-Quran datang ke hadapan kaum Arab kala itu dengan format yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya, serta keindahan gaya bahasa yang tak tertandingi oleh para tokoh dan pakar bahasa waktu itu. Kitab suci ini telah menantang para pujangga dan tokoh-tokoh penyair Arab untuk membuat tandingan bagi Al-Quran, mulai dari yang terberat ataupun membuat satu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftarahu qul fa'tu bi suratin mim mithlih wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Shadaqallahul adzim. Atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surat Yunus ayat ke-38. Yang kedua, yakni rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian Al-Quran? Yang kedua, bagaimana model tafsir sastra dan metode tafsir Al-Quran? Yang ketiga, bagaimana pengertian tafsir kontemporer? Dan tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian dan penjelasan Al-Quran. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana model tafsir sastra dan metode tafsir Al-Quran. Dan ketiga, untuk mengetahui pengertian tafsir kontemporer. Bab kedua, pembahasan. A. Pengertian dan penjelasan studi Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Al-Quran merupakan sumber utama bagi umat Islam dalam mengaruhi kehidupan ini sesuai dengan aturan Allah. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW sepanjang masa. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dijadikan pedoman dalam hidupnya. B. Tafsir sastra dan metode untuk menafsirkan Al-Quran. Salah satu keunikan Al-Quran adalah adanya pengulangan kata di beberapa ayatnya. Para ulama banyak yang membicarakan keunikan ini serta menghubungkannya dengan studi tematik modern. Muhammad Qutb misalnya, beliau itu menegaskan sisi dengan tantangan tersebut dengan berbagai gaya bahasa. Selain Muhammad Qutb, adalah Muhammad Al-Hijazi yang juga membahas pengulangan dalam Al-Quran. Dalam bukunya Al-Wahdah Al-Mawdu'iyah fi Al-Quran Al-Karim, ia mengatakan bahwa pengulangan itu terjadi dalam bentuk dan corak yang berbeda sesuai dengan kondisi, lingkungan, dan waktu diturunkannya. Untuk mempelajari isi kandungan ayat Al-Quran, kita memerlukan ilmu tafsir. Selain menggunakan arah tafsir sastra yang telah diuraikan di atas, berikut ini ada metode-metode untuk menafsirkan ayat Al-Quran. A. Al-Tafsir Al-Sufi, yaitu bercorak tasawuf. B. Al-Tafsir Al-Fiqih, yaitu bercorak fikih. C. Al-Tafsir Al-Falsafi, yaitu bercorak filsafat atau falsafat. D. Al-Tafsir Al-Ilmi, yaitu bercorak sinceh. Tafsir Al-Sufi dibagi menjadi dua bagian, yaitu tasawuf teoristis dan tafsir Al-Sufi dibagi menjadi dua bentuk, yaitu tasawuf teoristis dan tasawuf praktis.
Tafsir sufi dapat diterima jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak menafikan makna lahir atau tekstual dari ayat Al-Quran. Yang kedua, penafsiran itu diperkuat oleh dalil syara yang lain. Yang ketiga, penafsiran itu tidak bertentangan dengan dalil syara atau rasio. Yang keempat, penafsirannya tidak mengakui bahwa hanya penafsirannya itulah yang digendaki Allah, bukan pengertian tekstualnya. Sebaliknya, ia harus mengakui pengertiannya tekstual dari ayat Al-Quran yang ditafsir. Pengertian tafsir kontemporer. Tafsir jika dilihat dari segi bahasa maka memiliki makna menerangkan dan menjelaskan. Bisa juga diartikan membuka. Tafsir kontemporer. Tafsir jika dilihat dari segi bahasa maka memiliki makna menerangkan dan menjelaskan. Bisa juga diartikan membuka dan melahirkan. Sedangkan dalam pandangan Al-Qattan, tafsir secara bahasa ialah menyingkap. Sedangkan secara istilah, tafsir munculnya tafsir kontemporer berkenaan dengan istilah pembaruan yang sangat gencar dipopulerkan oleh beberapa ulama sejak 14 abad silam. Pemahaman Al-Quran yang terkesan jalan di tempat ini sungguh menghilangkan ciri khas Al-Quran sebagai kitab yang sangat sempurna dan komplit sekaligus dapat menjawab segala permasalahan klasik maupun modern. Kontemporer merupakan kata yang memiliki makna sezaman atau sewaktu. Kontemporer berasal dari bahasa Inggris contemporary. Di dalam KBBI, kontemporer memiliki makna semasa, sewaktu, pada masa kini, dewasa ini. Menurut Ahmad Shirbashi, yang dimaksud dengan periode kontemporer adalah yaitu sejak abad ke-13 Hijriah atau akhir abad ke-19 Masehi sampai sekarang ini. Adapun metode yang kerap kali digunakan oleh para mufassir kontemporer adalah metode maudhu'i dan metode kontekstual. Quraish Shihab mengatakan pakar yang pertama kali merintis metode maudhu'i adalah seorang guru besar dari Universitas Al-Azhar yaitu Ahmad Al-Kuni. Sedangkan metode kontekstual dirintis oleh Fazlur Rahman, sedangkan corak dari tafsir kontemporer. Muhammad Hussein Az-Zahabi dalam Al-Tafsir wa Al-Mufassirun menjelaskan bahwa corak yang berkembang pada masa kontemporer ini ada 5, yaitu corak ilmi, madhabi, ilhadi, falsafi, dan adabi ijtimai. Berikut kesimpulan dari makalah yang kami jelaskan. Hah? Iya dah. Iya, Kak Papa. Mau salah sih? Iya, kami sampaikan. A, B, B. Berikut adalah Berikut adalah kesimpulan makalah yang kami jelaskan, anjay. Berikut adalah kesimpulan dari makalah yang kami sampaikan. Melihat kenyataan di atas, kita bisa mengetahui tentang pembelajaran Al-Quran dengan detail, dan kita juga bisa mengetahui tentang sastra dan tafsir. Kita tahu bahwa setiap metode mempunyai efektivitas masing-masing, dan karena Al-Quran merupakan kitab untuk semua bangsa serta semua tingkatan, maka kajian terhadap Al-Quran perlu dilakukan dengan sangat hati-hati dan proporsional. Tafsir Al-Quran ditulis dengan metode dan pendekatan yang bervarian. Ini suatu bukti dari kesungguhan para ulama untuk terus berusaha memahami Al-Quran dari berbagai aspek dan kemampuan yang dimiliki. Dan ini belum final, karena usaha untuk menyempurnakan metode dan pendekatan tafsir terus dilakukan hingga sekarang, sehingga perlu disambut dengan cukup setia. Upaya untuk terus meningkatkan untuk terus meningkatkan pemahaman terhadap Al-Quran. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap ini belum final, karena usaha untuk lebih menyempurnakan metode dan pendekatan tafsir terus dilakukan hingga sekarang, sehingga perlu disambut dengan cukup setia. Upaya untuk terus meningkatkan pemahaman terhadap Al-Quran. Cukup sekian yang bisa dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Karena al-insan mahan lukhata wa nisyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you.